Oke, sekarang dibuka, terus kita buat layer 1 dijadikan teks dulu ya. Jadi kita ngetik dulu, kita kasih keterangan kalau si scene ini mau kita buat scene motion twin. Jadi khusus untuk teknik motion twin. Terus layernya dirubah jadi teks, dirubah warnanya, ukurannya, terserah, yang penting rapi, ditaruh di atas tengah-tengah biar enak dilihat. Jangan lupa layernya dirubah ya, bisi, takutnya kalian bingung. Nah, kalau udah, sekarang kita mulai buat objeknya. Kita rename, kita namain, terus buat motion twin seperti biasa. Motion twin udah lancar kan ya kalian ya? Terserah mau buat bulat atau kotak, yang penting jalan aja terus objek teh. Nah, di sini saya contohinnya bulat. Nah, kalau udah biarin dulu, jangan digerakin dulu motion twin-nya. Nah, sekarang tombol. Jadi untuk tombol next atau setelahnya, kalian bebas ya mau buat tombolnya bulat atau kotak atau gimana pun. Nah, di bawah kan tadi ada properties nih, karena tadi sudah di close, terus kita adain lagi, terus caranya seperti tadi, Windows, terus properties. Nah, di situ ada kayak biar gak terlalu lancip, jadi dikasih 20. Nah, jadi seperti itu, jadi kelancipannya bisa gak terlalu lancip gitu. Bebas warna apa aja ya, terus ditaruh di tempat yang enak diklik, bebas di mana aja. Nah, kita zoom, terus kita mulai ketikkan next pakai text tool. Nah, dirubah dulu warnanya karena kalau sama-sama hitam nanti nggak bakal kelihatan. Nah, misalnya next, atau mau terserah mau selanjutnya tuh apa aja bebas. Nah, kalau udah selesai, nah taruh di tengah-tengah. Terus kalau di tengah-tengah situ, nah, kita blok, terus klik kanan convert to symbol. Kita convert to symbol, terus jadiin button. Nah, si button ini kita kasih nama, misalnya next 1 atau yang tombol next yang pertama. Nah, kalau udah ada di library, itu namanya library ya. Selesai, kita jadi show all, jadi semua objek bakalan kelihatan. Nah, kalau udah semua, kita setting si objek si tombolnya. Oh ya. Nah, kalau sudah, jadi kita lihat. Nah, kalau udah selesai, kita coba. Terus ini di setiap layer kita insert keyframe. Supaya apa? Supaya semuanya kelihatan. Nah, insert keyframe di layer objek. Terus, oh ya, layer objek itu harus di motion twinning. Jadi dijadiin motion twin. Jadi cuman layer objek yang bergerak. Oke, layer text sama layer tombol enggak, diam aja. Nah, nanti jadinya seperti ini ketika kita kontrol plus enter. Nah, karena baru buat satu scene, kita buat scene selanjutnya. Klik insert, terus klik scene. Scene, tulisannya scene, tapi bacanya scene. Nah, kalau udah, kita buat seperti motion twin, tapi objeknya diganti dengan shape twin. Nah, kalau sudah, pokoknya kalian buat sekreatif mungkin. Si motion twin-nya ini, kan ini namanya motion twin, tadi kan di copy ya, sekarang di paste. Ganti jadi shape twin. Bebas kalian caranya mau kayak gimana, mau di paste, mau enggak. Paste itu, kopas itu, copy paste itu di flash bisa berbagai macam cara. Bisa klik kanan, terus bisa klik Ctrl C, Ctrl V, atau Ctrl D, atau duplikat CTRL plus D. Itu untuk mengcopy paste di flash. Oke. Nah, kalau udah terus aja. Bebas ya buatnya ya. Nah, kalau bisa di
di frame 1 itu si objeknya itu dimunculin di kotaknya, jangan nggak dimunculin, sedikit aja seperti ini. Seperti yang hijau itu, jadi dikit munculnya. Nah, nanti pas dikeluarnya juga sisain sedikit aja biar dia kelihatan ada objeknya. Nah, buat tombolnya juga ini terserah ya, mau buat tombolnya tombol pakai bulat atau kotak atau mau nyamain kayak yang tadi di awal, terserah. Yang penting si tombol bisa nge-next sama nge-preview. Terus aja kayak cara yang pertama. Kalau kalian misalnya kurang kecepatan atau apa, ini bisa di apa sih dipelanin videonya atau bisa ditulis di buku masing-masing cara-caranya. Cara yang pertama pilih ini, pilih ini, pilih ini, buat ini, buat ini, buat ini gitu. Jadi jangan nunggu saya ngasih cara-caranya. Nah, kayak tadi saya udah bilang, untuk mengcopy paste bisa pakai ctrl D, Ctrl D, CTRL plus D. D itu dengan kependekan dari duplikat. Nah, kalau udah di blok semua, klik kanan convert to simbol. Pokoknya caranya sama kayak buat scene pertama tadi. Bedanya namanya jadi misalnya next, tadi next 1, sekarang next 2. Nah, itu kan masih next. Nah, kalau udah sekarang kita ganti jadi preview. Kalau udah ganti preview, kayak tadi juga di blok semua, jangan lupa pakai pick tool atau pencet P. Pick tool itu atau selection tool, sorry bukan pick tool. Nah, preview nggak usah di 1, 2, 1 aja. Ini kan contohnya cuma 2, scene 1, scene 2, motion twin dan shape twin. Kalian buat motion twin, shape twin, motion guide. Sama frame by frame. Jadi buat 4. Oke. Nah, setelah itu kita biasalah atur-atur itu ada up, over, down, sama hit. Down sama hitnya kalian bisa insert keyframe terus kreasikan sendiri. Down itu buat apa, hitnya buat apa. Dicoba sendiri. Soalnya kemarin kita udah nyoba kan. Nah, sekarang masih ingat apa enggak? Dicoba sendiri ya. Jangan lupa setelah dibuat itu di setiap layer insert keyframe. Nah, hanya satu objek yang bergerak, yaitu layer objek. Layer objeknya apa? Layer objek si shape twin, yang scene 1 objeknya motion twin, yang scene 2 objeknya shape twin. Tuh. Nah, terus oh ya, untuk tips nih buat kalian. Ini tadi saya salah. Salahnya itu langsung insert keyframe di semua layer. Untuk layer tombol, jangan di insert keyframe dulu, tapi kasih action script dulu. Setelah dikasih action script, baru dikasih insert keyframe. Soalnya kalau nggak kayak gitu, nanti harus ngasih action script lagi, ribet lagi jadi 2 kali. Mending kita kerja 1 kali. Nah, di sini kan ada on ya, on press. Press itu tekan. Jadi ketika ditekan, jadi ini bahasa action scriptnya, ini bahasa Indonesianya. Ketika ditekan go to and play, go to, kita akan pergi dan memainkan scene. Ini scene berapa ini? Scene 2 kan ini? Scene berapa ini? Scene 1. Kita arahnya nih mau ke scene berapa? Berarti mau ke scene 2 kan? Kalau scene 1 itu ke scene 2. Kalau scene 2 itu kita lihat dulu mau next apa preview. Gitu. Jadi scene 2 go to and play, mau ke scene 2, play-nya play ke frame 1 gitu. Itu bahasa Indonesianya. Jangan lupa itu skripnya ada tanda kutip. S-nya harus besar karena mengikuti tulisan yang ada di situ. Nah, ibu ngasih keyboard tambahan karena di sini nggak bisa ngetik 1. Jadi pakai keyboard tambahan ya, nggak apa-apa. Kalian nggak usah ngikutin cara ini. Nah, ketika kita checklist itu untuk mengkonfirmasi atau mengecek benar apa enggak. Kalau benar ada no error. Nah, jadi setiap ada pemberitahuan, kalian dilihat, diartiin ke bahasa Indonesianya. Nah, kalau udah di insert keyframe. Nah, kenapa itu diam aja? Kenapa? Karena di scene 2 objeknya belum diapa-apain.
masih dalam berbentuk kotak aja. Makanya yang pertama pokoknya tombolnya harus dikasih exit script on press itu tekan. Jadi ketika ditekan akan pergi ke dan memainkan nih. Gutunya itu tekan pergi ke scene 3, play-nya itu ke frame 1. Nah, karena scene 3 nggak ada, nanti dia nggak bakal jalan. Ini buat contoh. Kalau next ke scene 3, kalau preview ke scene 1. Nah, itu ke preview itu scene 1 frame 1. Ketika di checklist, no error, oke. Sekarang kembali ke next. Nah, next, klik on, press. Nah, ingat apa sih perempatan scriptnya ya. Nah, scene 3. Terus ke scene 3 mainnya di frame 1. Nah, kalau udah kita cek lagi nih, bener apa enggak. Kita cek and recheck. Nah, berarti udah bener tuh. Nah, kalau udah kita baru insert keyframe. Insert keyframe. Terus, nah, kita cek ya. Kenapa dia tetap diem? Kenapa? Karena itu lihat objeknya masih biasa aja, masih belum di shape tunin, belum di motion tunin, jadi belum diapa-apain. Nah, baru klik kanan, klik shape tune. Kita diemin ya. Nah, padahal nggak kita klik, dia langsung kembali ke scene sebelumnya. Jadi harus kita kasih action script stop. Ketika kita kasih si action script stop itu, dia bakal stop di situ alias berhenti. Ngasihnya di objeknya karena objeknya yang bergerak. Makanya kita kasih stopnya di layer object. Yang scene 1 juga sama kayak gitu. Di situ di layer object kasih stopnya. Kita cek lagi. Kalau udah maaf ya di sini berisik. Terus kalau udah, nah dia kan stop tuh di situ. Udah di stop terus next. Nah, terus nah dia kan stop tuh di situ berhenti. Nah, udah kayak gitu berarti kayak gini udah bener. Sekarang kalian tinggal di save ya. Nah, klik file, save. Jadi save di sini nanti kita akan 2 kali save. Save yang pertama itu save tentang si programnya itu. Jadi nanti nah, save as type itu ada tulisan FLA. FLA itu flash. Jadi dia bisa dirubah sama kita pakai aplikasi flash. Kita buat folder dulu, buat folder sama nama. Nama dan kelas seri. Nah, kalau udah di sini file name-nya misalnya project 1, project 2. Nah, karena kita baru mengerjakan satu project, jadi project 1. Ini project 1 itu gabungan dari 4 project. Jadi udahlah project baru aja. Nah, di sini muncul jadi project baru. Tadinya kan cuma untitled 1. Kita pengen ngecek nih di mana nih punya kita. Nah, tadi kan di dokumen nyimpennya. Kita cek, ternyata bener ada di dokumen. Nah, ada di sini berarti project baru. Sekarang kita save lagi satu kali lagi. Klik file, terus export. Export itu untuk ketika kita mainkan, dia nggak masuk ke aplikasi ini. Dia langsung masuk ke kayak aplikasi pemutar video. Nah, save as type-nya itu SWF. Jadi file type-nya pilih yang SWF. Kalau udah save, kenapa SWF? Karena kita nanti mau pencet-pencet. Kalau cuma animasi aja, kita pakai WAV atau MP4 gitu. Sekarang kita pakai yang SWF dulu. Nah, sekarang jadi ada 2. Kita punya 2 file yang sudah jadi nih. Nah, jadi ketika kita klik 2 kali, nah dia langsung muncul, nggak langsung ke Adobe Flash-nya. Lihat, ya kan? Jadi udah otomatis kayak video gitu. Nah, sampai sini kalian kerjakan seperti ini. Jadi buatnya 4 ya. Oke, terima kasih.